Halo, saya Faim Ahmad. Di video kali ini saya mau unboxing sebuah monster kamera. Monster kamera di APS-C dari Fujifilm. Ini rilis sekitar 1 tahun yang lalu, ya, XH2S. Ya, langsung aja kita buka black box ini, Dove. Kalau dilihat dari boxnya sih kece ya. Hitam dan cuma ada logo Fujifilm di atasnya. Samping sini belakang kokoh dan berat. Oke, kita buka. Nah, paling atas ada manual book. Di manual book ini semuanya udah ada sih sebenarnya. Jadi apalagi untuk pemula, bahkan untuk profesional juga ini perlu dibaca. Manual book, terus ada juga garansi. Pastiin kalau misalkan kamu beli kamera XH2S ini, pastiin garansi Fujifilm Indonesia ya. Terus sebelum ke kameranya, saya buka ada box. Small box, tapi nggak small sih kalau dibandingin sama box ini. Kita buka. Nah, isinya plastik semua. Tapi di dalam plastik ini ada kabel. Kabel ini C2C ya. Ini dipakai buat charging. Terus ada juga baterai. Baterainya udah sama kayak XT4. Baterai NT235 ini kapasitasnya gede dan saya nggak ngerasain perpindahan dulu pakai DSLR sekarang pakai mirrorless itu. Baterainya oke banget. Dan juga ini ada aksesoris kayak colokan tambahan, terus apalagi soket gitu semacamnya. Nah ini ya, ada colokan 3 juga. Buat di beberapa negara kan pakai begini, ada colokan 2 juga. Ada strap. Oh, sebelum ke strap nih ada adapter. Nah, ini strapnya kokoh ya, seperti biasa Fujifilm menghadirkan strap yang cukup kece. Nah, Fujifilm nggak norak karena apa? Logonya itu hampir samar dengan backgroundnya, terus empuk. Jadi kalau misalkan lama-lama ditaruh di sini juga nggak sakit. Strapnya kokoh. Nah, sekarang kita langsung buka aja pemeran utamanya di box ini. Tarararara. Hah, wow, cantik nih ya. Looknya sih nggak jauh beda sama XH1 ya. Cuma ini kayaknya lebih kecil dari XH1 deh kayaknya ya. Kalau dibandingin XT, saya pengguna XT kan sebelumnya, pemakai XT. Dia menang di grip pegangan. Ya, kamera XT4 saya itu saya harus ada tambahan ring. Ya, small ring saya pakai untuk bawah sama samping. Jadi pegangannya nggak senyaman ini. Jadi genggamannya enak banget, nggak perlu pakai tambahan rig, ini udah enak genggamannya. Nah, secara tampilan oke, looknya oke, blacknya oke, beratnya nggak terlalu berat, ternyata ini ringan loh, ringan banget buat kamera adventure atau jalan-jalan masih masuk sih. Terus ada apa lagi selain genggaman juga di bawah ini, kalau kita lihat ada bulir, ada 4 bulir, yang ini tujuannya jadi kayak stand gitu, kayak kaki bro. Nah, jadi kalau digesek-gesek gini, nggak kegesek kameranya, tapi ada 4 bulir ini dulu yang bakal menyentuh alas. Kalau lubang buat tripod ini deket sama baterai, nah ini udah jauh. Jadi kalau kita pasang di tripod, mau ganti baterai gampang doh, tinggal buka tutupnya gitu. Terus kalau kita lihat dari beberapa dari beberapa tutup untuk soketnya, dia udah enak banget buka tutupnya dan anti air, soalnya karetnya sampai ke dalam gitu, jadi weather resistant pastinya. Nah, ini soket untuk masukin SD card. Di sini ada 2 slot, sama kayak XT4 ada 2 slot, tapi beda. Sini 1 SD card, 1 CF Express. Terus di sini ada apa aja? Ada mic 3.5 mm. Terus ada, nah ini kabar baik juga, ada jack audio.
jack speaker. Karena di XT4 yang saya pakai, kalau mau dengerin suara dari kamera itu harus ada jack tambahan untuk ke Type C. Nah kalau ini udah langsung 3,5 mm bisa langsung colok di sini. Jadi speaker kalian mau dengerin musik di sini bisa. Dan ada HDMI. Ini HDMI-nya gede kabelnya. Ya beda dengan generasi-generasi sebelumnya di mana kabel HDMI-nya itu kecil. Nah, terus ada juga kabel Type C. Di sini tetap ada kabel Type C. Fungsinya untuk charge. Jadi secara look dari depan, dari belakang, atas, bawah ini udah enak banget tampilannya. Terus beberapa jack yang nggak ada di kamera sebelumnya di sini udah ada. Dan ini mendukung sekali untuk produksi-produksi video saya. Tombol record, ada tombol record. Sebelumnya di XT nggak ada, XT10 udah ada sih ya. X10, XH1 udah ada juga, XH1 tombol record, lupa saya. Nah, ini ada tombol record maupun kecil tombol recordnya, tapi ada. Nah, jadi ya bisa pakai ini juga sih. Oke, so kalau saya lihat dari semuanya ini ada juga perbedaan dengan versi sebelumnya atau kamera XT4 saya. Ada joystick di sini, bro. XT10 ada joystick nggak sih? Ada kecil lah ya. Ini agak gede. Ini agak gede joysticknya ya. Nah, oh XT4 juga ada ya joystick. Ini bedanya joysticknya tuh jadi kayak apa? Kayak buat main game gitu. Kita bisa main PUBG di sini, bro. Enggak. Nah, joysticknya gede dan ada tajam-tajam gitu. Jadi nyaris nggak bisa untuk slip ini. Jadi akurat, lebih akurat. Dan kenapa saya sebut ini kamera monster? Kamera APS-C ini bisa disebut APS-C termahal. Ya, ini kamera APS-C termahal dengan kisaran harga sekitar 38, 39, nyaris 40 juta. Tapi ini kamera termurah yang pakai stack sensor. Ini kamera termurah yang pakai stack sensor. Cuma ini. Karena di beberapa brand lain yang pakai stack sensor itu mahal. Yang jelas satu-satunya kamera Fuji APS-C sampai saat ini yang pakai stack sensor cuma ini. Dan di beberapa brand lain yang pakai stack sensor harganya jauh melebihi ini. Jadi maupun ini kamera APS-C termahal, tapi kamera menggunakan stack sensor termurah. Di kamera ini X-H2S juga udah ada open gate 6.2 ya, 6.2K, di atasnya 4K. Dan ini open gate 3:2, jadi udah setara dengan sensornya, full semuanya. Itu memudahkan kita ketika nge-shoot video, kalau hasilnya pengen potret ataupun landscape, ya udah shoot landscape aja pakai open gate 6.2 ya, 6.2K. Jadi gampang untuk di crop potret, gampang juga untuk dibikin landscape. Dan trackingnya pastinya cepat, yang tadi saya jelasin. 40 frame per second fotonya ini gila. Itu bisa JPEG dan RAW. Cuma ada di sini, Dai. Di beberapa kamera brand lain yang ada stack sensornya, nggak bisa RAW and JPEG di 40 frame per second-nya. Ya, kabar baik untuk fotografer. Dan untuk videografer, kabar baiknya selain autofocusnya lebih cepat, juga rolling shutternya yang tadi saya jelasin. Nggak ada jelly-jelly gitu ketika kita gerak-gerakin. Kenapa saya pilih kamera Fujifilm? Karena dia fokus di APS-C, nggak ada full frame. So kalau mau gede-gedean sensor, saya tinggal pindah aja ke GFX ya. Saya beli satu lagi GFX, itu sensornya udah medium format. Dan Fujifilm itu brand yang punya kamera medium format termurah, punya APS-C. Tapi mahal ini worth it, bro. Karena semua fitur yang ada di kamera yang jauh lebih mahal dari ini, itu ada. Oke guys, sekian unboxing dari saya untuk Fujifilm X-H2S. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang review penggunaan X-H2S setelah 1 bulan dari sekarang. Tada.